Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Susmita dengan NIM 1917051203 dari kelas 5G Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu mengenai akun-akun dalam anggaran sektor publik sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE MSc. Adapun topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada materi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pendapatan sektor publik, yang kedua mengenai belanja langsung dan belanja tidak langsung, yang ketiga mengenai pembiayaan masuk dan pembiayaan keluar, dan yang keempat mengenai artikel terkait akun-akun dalam anggaran sektor publik. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendapatan sektor publik. Apa itu pendapatan sektor publik? Pendapatan sektor publik adalah akun anggaran yang terdiri dari proyeksi penjualan dalam unit dikalikan dengan harga jual. Adapun pendapatan negara dan pendapatan daerah. Berdasarkan teori APBN, pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Lalu, menurut Nurholis dan Muhammad Kosaini, pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Muda Markus, sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan atau PPh. Pajak daerah, wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah. Terdiri dari pajak daerah provinsi seperti pajak kendaraan bermotor atau PKB dan kendaraan di atas air, serta terdiri dari pajak daerah kabupaten kota seperti pajak hotel dan restoran atau PHR. Adapun pendapatan non-pajak. Pendapatan non-pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak. Pendapatan non-pajak berasal dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, serta penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah atau PAD menurut Rudi Badrudin adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Lalu, dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana alokasi khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Dan dana bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
Lalu, pendapatan lain-lain yang sah meliputi pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dana-dana bagi hasil, pajak dari provinsi kepada kabupaten kota, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, dana otonomi khusus. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja negara dan belanja daerah tercantum dalam Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Nomor 8 sampai 9 bahwa belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan ditransfer ke daerah. Maksud saya, belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun belanja daerah yang di mana meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung atau direct expenditure, menurut Ma'ruf, belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Adapun jenis-jenis belanja langsung, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selanjutnya, belanja tidak langsung atau indirect expenditure, menurut Ma'ruf, adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun jenis-jenis belanja tidak langsung, diantaranya belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai pembiayaan masuk dan pembiayaan keluar. Apa itu pembiayaan? Pembiayaan adalah transaksi keuangan pemerintah yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59, transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pembiayaan pengeluaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pembiayaan adalah uang yang masuk ke kas pemerintah. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan juga, tentang keuangan negara, pengeluaran pembiayaan adalah uang yang keluar dari kas pemerintah. Transaksi pembiayaan pengeluaran berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman atau utang, serta pemberian pinjaman daerah. Adapun dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan dijelaskan pada tabel berikut, di mana jenis transaksi yaitu penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, dokumen sumbernya berasal dari kopi surat perintah pemindah bukuan, lampirannya berupa nota kredit bank. Lalu yang kedua, pencairan dana cadangan, dokumen sumbernya dari kopi surat perintah pemindah bukuan, serta lampirannya berupa nota kredit bank. Yang ketiga, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Dokumen sumber dari surat tanda setor atau STS, lampirannya nota kredit bank. Yang keempat, penerimaan pinjaman daerah. Dokumen sumbernya berasal dari surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer dan bukti penjualan obligasi. Lampirannya berupa nota kredit bank. Yang kelima, penerimaan kembali pemberian pinjaman. Dokumen sumbernya berasal dari surat tanda setor atau STS. Lampirannya berupa bukti transfer dan nota kredit bank. Dan yang terakhir, penerimaan piutang daerah. Dokumen sumber berasal dari surat tanda setor atau STS. Lampirannya berupa bukti transfer dan nota kredit bank. Pada pengeluaran pembiayaan, terdapat dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan, di mana pada tabel berikut, yang pertama jenis transaksi pengisian dana cadangan. Dokumen sumbernya berasal dari surat perintah pencairan dana atau SP2D dan Perda tentang dana cadangan. Lampirannya berupa SPD dan SPM. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah daerah. Dokumen sumbernya berasal dari surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lampirannya berupa SPD dan SPM. Yang ketiga, pembayaran pokok pinjaman. Dokumen sumbernya berasal dari surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lampirannya berupa SPD dan SPM. Dan yang terakhir, pemberian pinjaman daerah. Dokumen sumbernya berasal dari surat perintah pencairan dana atau SP2D dan lampirannya berupa SPD, SPM, dan perjanjian pinjaman. Topik pembahasan yang selanjutnya yaitu artikel mengenai akun-akun dalam anggaran sektor publik. Salah satu contoh penelitian mengenai akun-akun dalam anggaran sektor publik seperti materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini meliputi akun-akun yang sudah dijelaskan pada materi tersebut di atas pada makalah ini. Variabel-variabel tersebut yang di PAD dan dana perimbangan seperti variabel dependen, belanja langsung dan belanja tidak langsung, serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, hasil pengujian substruktur Min1 menunjukkan secara simultan dan parsial variabel PAD terpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Yang kedua, hasil pengujian substruktur Min1 menunjukkan secara simultan dan parsial variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Yang ketiga, hasil pengujian substruktur Min2 menunjukkan secara simultan dan parsial variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. Yang keempat, hasil pengujian substruktur Min2 menunjukkan secara simultan dan parsial variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja tidak langsung. Dan yang kelima, hasil pengujian substruktur Min3 menunjukkan belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belanja tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, hasil pengujian substruktur Min3 menunjukkan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan dalam berjalannya presentasi tadi. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.